Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah Poco C40, si paling sejutaan. Dan pada saat video ini buat, ini dijual dengan harga 1,5 jutaan untuk yang varian 32GB internal storage. Dan yang saya pegang ini yang 4GB RAM dengan 64GB internal storage yang harganya 1,7 jutaan. Tapi kamu bisa cek aja ya, link di deskripsi video, kali aja kamu dapat harga lebih irit di situ. Dan kayaknya cuman Poco C40 ini aja sih yang berasa nekat gitu. Masa HP kelas harga 1 jutaan di dalamnya tuh udah pre-install yang namanya game berat banget gitu, Genshin Impact udah pre-install. Gokil kan? Nekat. Yang pasti di harga segini HP ini tuh menariknya punya desain yang berasa fresh banget. Bodinya masih dari bahan polikarbonat, tapi punya finishing tuh yang ngasih kesan mewah. Karena bodinya dibuat bertekstur yang bikin HP ini tuh kelihatan berasa kayak dari bahan kulit gitu. Dan yang nambah bikin keren adalah bagian kameranya nih, yang dibuat lebar jadi satu kompleks dengan logo dan juga dengan sensor sidik jari. Bikin desain HP ini tuh kelihatan lebih simetris kalau menurut saya. Dan tepian bodinya masih pakai gaya lengkungan 3D, nggak kotak bersudut. Dan antara bodi dengan mesin HP tuh nggak dikasih jarak, nggak dikasih rongga, jadinya tuh berasa lebih solid. Dan emang sih nggak kelihatan lebih mewah semewah HP-HP yang desainnya kotak. Tapi saya lebih suka HP yang desainnya kayak gini karena lebih nyaman di genggaman. Nah, sementara untuk bagian depannya desainnya masih bergaya waterdrop sih. Desainnya masih kayak HP-HP kelas harga setara. Tapi untuk kualitas visual ya standar juga sih. Untuk di kelas harganya udah cukup cakep, udah nyaman dilihat dan jelas dilihat dari berbagai sisi. Dan layarnya itu tuh punya ukuran kayak HP-HP keluaran Infinix, lebar udah 6,71 inch, tapi masih SD+. Untuk performa respon layarnya selama saya pakai itu udah cukup responsif dengan touch sampling rate rata-rata di 111 hingga 125 Hz dan udah bisa mengenali 10 sentuhan secara bersamaan. Ya kalau untuk layar ini udah enak, udah bagus untuk kelas HP harga 1,5 jutaan. Nah sementara kalau untuk bagian audionya, smartphone ini nggak punya teknologi audio kayak DTS, Dolby atau yang lainnya. Dan cuma ngandelin speaker single di sisi bawah HP yang punya power kenceng, detailnya cukup dan nggak cempreng. My powers are not a gift, but a curse. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. Oke, sekarang kita bahas bagian performa dari HP nekat ini. Ya pokoknya kalau untuk performa harian ya, walaupun HP ini bisa dibilang sebagai kunci percobaan ya untuk prosesor terbaru JLQ JR510, tapi untuk penggunaan harian ini udah nyaman banget. Dan chipset langka yang dipakai sama Poco C40 ini dipasangkan dengan 3GB RAM atau 4GB RAM tergantung kamu beli yang mana. Ya kalau untuk performa sendiri kira-kira setara lah sama Helio G35 ataupun Helio G37. Ya untuk performa ini emang udah asik sih untuk kelas HP harga 1,5 jutaan. Tapi saran saya beli yang 64GB yang harganya lebih mahal 200.000, yang 1,7 jutaan. Biar bisa install aplikasi lebih banyak. Karena storage 32GB udah berasa kurang. Tahu sendiri kan, ukuran aplikasi sekarang tuh gede-gede. Game sekarang tuh gendut-gendut. Jadinya kalau misalkan pakai yang 32GB, kamu akan bisa lebih dari satu. Mendingan yang 64GB sekalian kayak ini nih. Aplikasi game banyak banget yang diinstal. Dan walaupun HP ini cuma punya penyimpanan internal maksimal di 64GB aja, tapi HP ini tuh masih nyediain slot 3 kartu yang bikin kamu bisa nambah ukuran penyimpanan hingga 1TB. Tapi tetap bisa dual SIM. Dan kalau ngeliat slot kartunya juga udah asik ya. Udah ada seal karet untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadi musim hujan gini lebih aman. Dan waktu saya cobain ya buat main game Mobile Legends, mengejutkan sih. Ini HP tuh udah bisa jalanin game di settingan grafis ultra. Settingan grafis ultranya kebuka dengan frame rate high. Mantep nggak tuh? Terus ya, saat dipakai buat main game grafis rata kanan semua, shadownya aktif, Poco C40 ini tuh udah berasa lancar loh jalanin game kalau koneksi internetnya stabil. Cuma agak kesel aja sih, tiap awal pertama masuk arena permainan, yang pada saat awal game tuh ya, setelah lu nge-lag parah dulu, tapi setelahnya sih lancar, kayak yang saya bilang sebelumnya, nggak ada hambatan, cuman pas awalnya aja yang bikin sebel. Terus kalau HP ini dipakai buat main game yang agak berat ya, kayak COD Mobile, HP ini tuh bisa jalanin game dengan settingan grafis maksimal di medium, dan frame rate-nya high, dan performanya seperti penampakan di video ini. Kalau menurut saya sih udah lumayan enak dan lancar ya.
Emang sih kadang ada drop frame atau lagging, tapi masih nyaman banget buat terus main. Udah beneran lancar, dan kalau misalkan mainnya udah lumayan lama juga HP-nya nggak panas, ya cuma anget-anget standar aja. Kalau dicobain buat main game Genshin Impact yang udah pre-install dari sononya, mau pakai settingan grafis paling rendah juga ini ngos-ngosan, nggak enak banget buat main. Poco Genshin Impact di HP sejutaan kok jadi pre-install game sih. Nekat kan, HP kelas harga 1 jutaan, gamenya pre-install Genshin Impact. Ya intinya sih untuk HP kelas harga 1,5 juta sampai 1,7 juta ini tuh udah enak banget, udah nyaman banget buat multitasking ataupun buat main game. Tapi sekali lagi ya, saran saya pilih yang RAM 4 GB dengan ROM 64 GB biar kamu makainya lebih nyaman karena storage-nya lebih luas. Dan Poco C40 ini tuh termasuk monster untuk baterainya karena baterainya berkapasitas 6000 mAh yang pastinya tentu aja ya bisa seharian bahkan bisa 2 hari kalau untuk penggunaan normal. Dan waktu saya tes ya di dalam ruangan terus terkoneksi sama jaringan WiFi, saat dicoba untuk nonton YouTube nonstop selama 1 jam baterainya tuh cuma berkurang 5% aja. Dan waktu dicoba buat main game Mobile Legends sejam juga cuma berkurang 10% aja. Asik ya. Jadi secara teori HP ini tuh bisa bertahan hingga 24 jam kalau buat nonton YouTube nonstop. Atau bisa bertahan sekitar 12 jam kalau buat main Mobile Legends nonstop. Atau kalau dalam sehari nih ya kita pakai sejam-sejam ya buat main game sama buat nonton YouTube, sisanya masih cukup banyak banget loh. Sekitar 85% untuk menemani kita seharian HP-nya. Bahkan bisa sampai besoknya. Iya, cuma karena baterainya gede ya, ngecharge-nya jadi nggak bisa cepet-cepet banget. Ya, tapi udah nggak terlalu lama. Udah termasuk cepat juga sih untuk HP-HP sekelas harganya. Karena HP ini punya teknologi 18 watt charging. Jadinya saat di-charge ya, pakai charger bawaan, cuma butuh waktu 85 menit untuk HP ini terisi 50%. Dan butuh waktu lebih dari 3 jam untuk berhenti nge-charge di 100%. Poco C40 juga masih menyediakan sensor sidik jari untuk keamanan yang posisinya di belakang. Yang performanya cepat baca jari dan posisinya masih cukup mudah dikenali. Ya kalau tangan cowok sih gampang ya jangkauannya karena tangannya gede. Nah kalau tangan cewek yang tangannya kecil, ini pasti kejauhan sensor sidik jarinya. Dan untuk sensor-sensor dasar lainnya ya, banyak yang dihemat, banyak yang disunat. Kayak sensor gyroscope, HP ini nggak ada, jadi nggak bisa nikmatin aplikasi virtual reality di HP ini. Sensor magnetik juga nggak punya, jadinya HP ini belum fitur kompas. Untungnya aja masih punya sensor cahaya, jadinya kecerahan layar otomatis bisa berubah secara responsif sesuai kondisi. Dan untuk NFC, HP ini nggak punya ya, jadi kalau mau cek saldo atau top up e-money harus ke ATM atau ke minimarket terdekat. Dan kalau dipakai sama abang ojol, ini udah mantap sih. Karena layarnya terang, luas, dan GPS-nya juga udah akurat untuk baca lokasi kita. Baterainya juga awet, jadinya bisa banget diandelin untuk cari rejeki sehari-hari. Kalau untuk kebutuhan foto-foto, HP ini punya kamera depan 5 megapiksel yang menurut saya sih udah cukup ya untuk kebutuhan update profil sosial media. Dan kalau kamera belakangnya double dengan 13 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera untuk efek potret. Tapi sebelum bahas hasil foto-fotonya, saya mau kasih lihat dulu nih fitur kameranya kayak gimana. Mode yang pertama adalah mode Pro. Di sini kamu bisa atur-atur untuk manual fokus, shutter speed, ISO, EV, dan juga white balance. Terus ada mode perekaman video, di mana perekaman videonya ini maksimal hanya Full HD ya, atau 1080p. Terus ada mode foto, yang bisa kamu atur juga ya, ada HDR-nya, otomatis atau mati atau hidup aja gitu. Kalau saya saranin sih kalau buat foto-foto HDR-nya di otomatis. Juga ada mode potret, di mana mode potretnya ya biasa aja ya, dia cuman mode potret biasa, nggak bisa diatur-atur. Terus juga di more kita bisa temuin ada mode foto malam, terus ada short video, time lapse, dan juga edit ini buat pindah-pindahin urutan menunya ya, urutan modenya. Gitu doang, nggak ada mode makro, nggak ada juga mode ultra wide. Untuk hasil tangkapan kamera depannya, menurut saya udah cukup bagus ya. Detailnya dapet, warnanya juga cukup bagus. Pokoknya udah bisa banget lah kalau misalkan mau kamu andelin buat update foto di sosial media gitu, ini bisa banget. Udah cakep hasilnya. Kalau misalkan kita foto membelakangi cahaya, misalkan di belakangnya ada background langit juga, wajah kita tuh masih tetap terang ya, dan langit masih dapat detailnya, karena fitur HDR-nya jalan banget. Sementara kalau untuk foto potret pakai kamera depan, ya hasilnya kayak gini. Udah cukup rapi loh, jarang banget yang namanya blur kusut. Sementara untuk hasil foto-foto kamera utamanya, ini udah cakep
cakep. Detailnya dapat banget dan warnanya juga cukup bagus. Tapi warnanya agak berasa wash out dikit gitu ya. Agak berasa pucat. Jadinya kalau misalkan mau diupload di sosial media, paling kamu naikin dikit aja kontrasnya. Biar warnanya lebih tajam. Untuk fitur dynamic range juga jalan banget ya. Jadinya kalau kita foto-foto dengan objek yang banyak langit gitu ya. Langitnya ketangkap detailnya dan objek yang lainnya juga nggak gelap. Hasilnya bagus. Dan kalau untuk foto-foto di malam hari, ya udah ada emang fitur mode malam, tapi hasilnya sesuai harga lah. Noise-nya masih banyak terasa. Tapi segini udah bagus. Udah nggak berasa kayak film horor lagi. Gini nih ya, rekaman video menggunakan kamera belakang dari Poco C40. Ini dipegang pakai tangan aja ya, kamu bisa lihat sendiri di bawah jalan kayak gini tuh masih berguncang. Ya wajar aja sih di kelas harga 1,5 jutaan kalau buat yang RAM 3 GB ya. Kalau yang RAM 4 GB kan 1,7 juta. Ini di kelas harga segini emang belum ada yang namanya stabilisasi, itu wajar masih. Gitu. Nah kalau untuk fokusnya sendiri kayak gimana pindahnya, kita lihat. Ini nggak perlu ditap lagi ya, dia fokusnya udah pindah dengan cepat tuh, langsung loh, langsung pindah fokusnya. Dan detailnya juga cukup bagus, kamu bisa lihat ya, noda-noda karat kelihatan semua, cakep untuk detailnya. Dan kalau dilihat ya, misalnya kita rekam video pakai kamera depan, sama juga guncang kayak kamera belakang tadi. Cuman kalau misalkan di belakang tuh agak terang gitu kayak langit gitu, langitnya tuh berasa putih aja gitu ya, berasa HDR-nya tuh kurang berjalan gitu. Jadinya detail untuk langit tuh nggak kelihatan. Tapi segini sih udah cukup bagus ya untuk kelas harganya. Yang paling bikin jadi ganjalan hati ya kalau mau beli HP ini adalah ini HP belum support fitur OTG. Jadinya kalau pindah-pindahin data ukuran besar dari HP ke laptop atau sebaliknya itu agak ribet ya, mesti pakai kabel. Sayang banget ya, HP zaman now belum ada fitur OTG. Smartphone si paling sejutaan ini, Poco C40, udah pakai MIUI 13 yang terbaru, tapi masih berdasarkan Android 11. Padahal rata-rata HP zaman now tuh udah pakai Android 12. Di HP ini nggak ada fitur Smart Sidebar, nggak ada fitur Clone App juga, tapi tetap ada Theme Store bawaan yang nyediain banyak pilihan tema, pilihan wallpaper, pilihan ringtone juga ada, dan kalau mau ganti font tulisan aja juga bisa. Pilihannya juga banyak banget yang gratisnya. HP ini juga masih nyediain FM radio analog yang mesti dipasangin, dicolokin earphone kabel dulu untuk bisa nangkep sinyal FM radio. Oh iya, ada satu lagi fitur yang namanya memory extension buat nambahin RAM-nya yang 4GB doang atau yang RAM 3GB doang jadi sedikit lebih gede. Poco C40 ini menyediakan fitur memory extension ya, yang bisa maksimal cuma nambah 1GB aja. Kalau kamu punyanya yang versi 4GB RAM dan cuma dapat tambahan setengah GB RAM aja untuk yang varian RAM 3GB. Ya intinya ya, kalau misalkan mau beli Poco C40 ini pilih yang RAM 64GB. Di kelas harga segitu juga HP ini udah termasuk recommended sih, karena punya layar yang luas, baterainya juga awet, dan performanya juga lumayan enak buat main game. Ya segitu aja videonya, jangan lupa bahagia, Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. C40 si paling sejutaan. Paling sejutaan? Nggak mungkin 2 juta. Si paling sejutaan gitu kali ya.